Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mahasiswa peserta kuliah studi cekungan maupun analisis cekungan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail untuk sistem sedimentasi di berbagai lingkungan pengendapan, dan kita akan memulai dulu sedimentasi terestrial atau lingkungan pengendapan di darat. Ya, untuk pertama ini kita akan memulai dari gurun. Sebenarnya ada juga lingkungan pengendapan glasial, tetapi saya tidak membahas lebih lanjut di sini. Kalau Anda ingin melihat bagaimana lingkungan pengendapan glasial, Anda bisa membaca buku sedimentologi ataupun melihat perkuliahan di sedimentologi lingkungan pengendapan. Baik. Kita akan mulai saja untuk pengendapan terestrial di daerah gurun. Prinsipnya saat ini ya, gurun itu terbentuk pada di lintang 10 sampai 30 derajat baik di utara maupun di selatan ekuator ya. Jadi di utara itu yang terkenal misalnya di daerah Afrika Utara sampai semenanjung ini Arab ya. Di selatan itu misalnya di Australia, di tengah benua Australia sendiri itu juga terdapat gurun. Di Amerika sendiri itu juga terdapat gurun. Cirinya umumnya daerah gurun itu arid, kering ya, tekanan udaranya cukup rendah, dan kontrol utamanya nanti adalah proses oleh angin. Jadi proses utama sedimentasi di gurun itu umumnya adalah angin, ada air memang, transport oleh air maupun gravitasi, tapi itu cukup kecil ya. Airnya sendiri itu sifatnya intermittent ya, tidak bersifat perennial. Kemudian kalau di gumuk nanti proses utamanya dia pasti akan menghasilkan struktur sedimen yang khas, yaitu ripple untuk yang skala kecil dan dune gumuk untuk skala yang besar. Baik, ini adalah beberapa morfologi yang sangat khas yang terbentuk oleh proses sedimentasi di gurun ya. Utamanya adalah oleh proses-proses angin. Jadi misalnya adanya cross stratifikasi, terus kemudian morfologi-morfologi yang terbentuk seperti Barchan dune, transverse dune dan sebagainya. Bahkan ada yang relatif terbentuk stalactite ya. Ini adalah bentukan-bentukan oleh proses angin. Ya, sementara itu di beberapa tempat yang lain itu bisa terbentuk juga ya sublingkungan kipas aluvial, misalnya untuk daerah-daerah yang relatif berbatasan dengan perbukitan ya. Misalnya gambar ini menjelaskan bagaimana misalnya kalau intraklatonik ada patahan normal seperti ini, dia di bagian tepian ini bisa terbentuk alluvial fan, atau kadang-kadang sungai evermal yang relatif intermittent ya, ada air saat hujan sebentar. Kemudian ada juga danau atau disebut sebagai danau playa atau disebut sebagai inland sabkha ya. Ini contohnya adalah beberapa sublingkungan yang mungkin terbentuk di gurun yang itu prosesnya tidak terkontrol sepenuhnya oleh angin, tetapi oleh proses-proses air yang bersifat intermittent tadi. Ini adalah contoh dari morfologi yang terbentuk di gurun ya. Ini terusnya adalah dune, yang di bagian kecil-kecil tengah ini adalah ripple-nya. Kemudian ini kalau kita lihat ini di tempat yang sangat terkenal ya untuk kita, ini di daerah Bukit Uhud. Anda bisa melihat di tepian-tepian bukit ini adalah endapan alluvial fan. Kemudian di sini ada juga sungainya, ini sungai evermal, sungai intermittent ini. Ini kalau ada hujan, sifatnya hujannya flash-flood gitu ya, hujan yang cepat kemudian dia akan mengakibatkan banjir, ini membentuk aliran-aliran di sungai evermal tersebut. Ini di tempat-tempat yang lain umumnya ya
gurun adalah relatif terkontrol oleh angin. Ini juga contoh dari beberapa alluvial fan ya di batas-batas perbukitan dengan dataran rendah seperti ini. Ya, ini juga beberapa morfologi yang lain ya. Ini di tempat kita, ini di Parangtritis ya. Ini juga ada beberapa dun ya yang terbentuk oleh karena proses angin. Ini morfologi yang sangat jarang dijumpai di daerah tropis seperti di tempat kita. Baik, berikutnya adalah kita membahas mengenai sedimentasi, mekanisme sedimentasi di lingkungan fluvial. Ya, kalau kita berbicara tentang fluvial, ini adalah endapan yang terbentuk dari aktivitas sungai maupun proses-proses gravitasi yang masih berhubungan. Nah, ini karena proses gravitasi yang berhubungan, ini nanti kipas aluvial ini menurut Box itu juga masuk bagian dari pembahasan sungai. Ya, ini adalah beberapa cekungan sedimen yang mungkin terbentuk lingkungan pengendapan sungai, yaitu mulai dari continental graben structure, kemudian passive continental margin dan sebagainya, forepath basin, back arc, foreland basin. Nah, ini semuanya memungkinkan terbentuknya lingkungan pengendapan fluvial, termasuk dimulainya dari kipas aluvial. Nah, kita akan coba lihat kipas aluvial. Saya pikir kita semuanya sudah paham betul bagaimana kipas aluvial, morfologinya ya. Ini prinsipnya daerah ini berupa feeder canyon, sedimentasi mulai dari sini kemudian terdistribusikan secara radial ini membentuk sebuah kipas. Ini morfologinya seperti ini. Dan nanti ada terminologi khusus, yaitu apabila alluvial fan ini kemudian ternyata di bagian bawah ini, bagian distalnya ini berhubungan langsung dengan air, maka itu akan disebut sebagai fan delta. Yaitu khusus saja. Nah, produknya ini umumnya dimulai dari batuan-batuan yang diendapkan secara debris dengan sortasi yang jelek, sampai dengan sedimen-sedimen yang nanti menunjukkan sedimen-sedimen yang relatif semakin halus ke arah hilir, bahkan ada nanti sedimen-sedimen yang endapan dari di daerah-daerah yang tubuh air yang halus. Ya, ini contohnya saja. Kalau kita lihat ya, ini dari Badwater fan ini sangat terkenal sekali kita lihat. Ini contoh dari alluvial fan yang ada di kita sekarang ini. Umumnya dari hulu ke hilir akan kita lihat bagaimana struktur atau suksesi dari sedimentasinya, mulai dari endapan-endapan yang sangat tebal dan kasar, tidak ada orientasi, disoriented, terus kemudian mulai terbentuknya perlapisan-perlapisan sampai kemudian nanti kemungkinan terbentuknya endapan-endapan yang didominasi oleh lumpur dengan sedikit celaan-celaan dari batu pasir misalnya. Ya, ini jadi konsepnya dari mulai awal itu bisa terbentuk secara pengendapan debris flow, misalnya seperti ini, tidak ada orientasi sama sekali. Kemudian nampak semakin ke bawah ini hyper concentrated flow, aliran yang sangat pekat ya, tetapi sudah mulai menunjukkan orientasi penjajaran, ini menunjukkan orientasi perlapisan, sampai nanti semakin jauh dari feeder canyonnya ini, di mana nanti fluida semakin banyak, transportasinya mungkin berubah menjadi transportasi sebagaimana sungai, sehingga seperti stream flow ini bisa endapan-endapan pasir berselingan dengan endapan-endapan konglomerat breksi seperti ini membentuk channel-channelnya. Ini menunjukkan bahwa semakin ke arah hilir itu energinya semakin rendah, mekanisme sedimentasinya juga semakin berubah. Bahkan nanti di tempat yang lain lebih landai sana lagi itu tidak hanya stream flow tapi sudah berubah menjadi sheet flow. Jadi tidak lewat channel lagi tapi sudah sheet flow dan itu energinya rendah.
Baik, ini sama juga seperti tadi modelnya, karena ini adalah kipas ya, selalu dia akan menunjukkan proses prograding ya, selalu akan menunjukkan proses prograding. Ini dibedakan saja. Proses Venn delta itu bisa terbentuk karena faulting yang menerus ya lebih aktif faultingnya. Ini yang satunya ini relatif kurang terlalu aktif, tetapi proses erosi yang ke arah ke arah hulu juga relatif lebih dominan. Ya, jadi ini relatif lebih dominan. Nanti produknya akan menghasilkan sesuatu yang sedikit relatif berbeda. Kalau di bagian di bagian kipas alluvial fan yang itu dikontrol utamanya itu adalah faulting yang lebih dominan, maka dia akan menunjukkan proses prograding yang seperti ini. Ya, dari bawah ke atas itu relatif akan prograding begitu. Sementara kalau ini relatif proses mundurnya erosi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses subsidenya, maka dia justru nampak seperti backstepping gitu. Jadi mundur sana. Kesannya nanti alluvial fan-nya itu semakin halus semakin ke atas menunjukkan pola-pola transgresif seperti ini. Ya, meskipun di dalam single ya, kalau kita sebut sebagai parasequence seperti ini mungkin masih berupa prograding. Meskipun ada juga yang relatif 1-2 yang relatif finding of weight seperti ini. Tetapi secara umum dia akan menunjukkan proses transgresif. Ini untuk membedakan nanti seberapa besar tingkat tingkat penurunan dari sesar normal itu sendiri. Ini bisa digunakan untuk analisis pengisian cekungan. Ini contoh dari sedimentasi yang relatif di bagian hulu ya. Ini aliran-aliran debris ya, yang ini semuanya masih sangat runcing, tidak ada orientasi ya. Matrik fragmen jadi satu. Ya, ini contoh di tempat kita ini di di sebelah selatan Bayat di kaki lereng Batur Agung itu ya. Daerah Trembono ini ada semacam sudah mengarah kepada konglomerat gitu, channel-channel ini ya. Ini channel-channel seperti itu, ini di kaki escarpment tersebut ini terbentuk pola-pola sedimentasi alluvial fan meskipun tidak terlalu sempurna. Biasanya semakin jauh dari sumbernya, sedimentasi itu mulai berjalan relatif terpengaruh oleh air sehingga mulai ada penjajaran. Ini contoh mungkin keendapan hyper concentrated flow, dan di sini sudah berkembang sistem-sistem fluvial ya. Itu adalah alluvial fan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem sungai. Ini menurut Nichols sungai itu dipisahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan ini tingkat sinusoidnya, ada tidaknya bars pada saluran dan jumlah percabangannya, sehingga nanti ada yang sungai dikatakan sungai lurus karena tidak ada pembelokan, kemudian ada sungai yang berkelok-kelok seperti ini disebut sungai meandering, adanya bars di tengah umumnya ini disebut sebagai sungai braided, dan jumlah percabangan semakin besar jumlah percabangannya disebut sebagai sungai anastomosing. Baik, bagaimana ini perkembangan evolusi dari suatu sistem fluvial prinsipnya ya, dari hulu ke hilir ya, mulai dari daerah-daerah yang relatif kompleks ya, ini suplai sedimen cukup banyak, misalnya ini berkembang sistem braided ya. Kalau braided itu terus berkelanjutan, terus misalnya daerahnya tetap landai begitu, dia akan menjadi sungai meandering ya. Kemudian di daerah coastal ya, ini akan berkembang menjadi
masuk ke daerah transisi. Ya, demikian juga dengan ini ya, ini 1 2 ini prinsipnya yang A yang bawah, yang B yang atas. Dia akan membentuk mulai dari alluvial vein dulu, kemudian alluvial berubah menjadi braided, kemudian menjadi meandering dan seterusnya. Ya, yang kemudian itu semakin lama semuanya alluvial vein yang dulunya ini adalah konsepnya adalah daerah sedimentasi, tetapi karena evolusi selanjutnya itu proses erosi berjalan terus, boleh jadi daerah ini kemudian menjadi daerah yang menjadi daerah sumber tadi tererosi dan menjadi menjadi daerah sumber, menjadi daerah yang terus mengalami erosi. Bagaimana proses meandering itu berjalan? Prinsipnya dari satu sungai yang lurus itu nanti pola alirannya dia cenderung akan mengumpul pada satu titik. Ini secara natural. Aliran itu akan lebih terkonsentrasi pada satu titik, pada satu jalur begitu. Dimana kemudian kalau terkonsentrasi pada jalur, dia akan membentuk relatif channel yang lebih dalam. Channel yang dalam ini disebut sebagai tallweg. Dan ketika tallweg ini terbentuk, maka dia relatif kemudian akan relatif kemudian berkelok-kelok. Ya, ketika akan membentuk kelokan itu dimulai dari tipis, ini akan mengerosi di sini, kemudian berbelok ke sini dan seterusnya berbelok ke sini. Di tempat ini akan terjadi erosi, sementara di tempat yang ini mungkin terjadi sedimentasi, di tempat ini terjadi sedimentasi. Sehingga ketika ini terus berjalan, erosi lebih aktif ke sana, sedimentasi juga relatif berjalan ke sana. Maka yang terbentuk sekarang nanti di satu proses penampang meandering river itu ini akan terjadi lateral accretion, ya, perkembangan lateral dari point barnya ini. Ya, saya pikir ini adalah untuk sungai meandering berbelok sudah kita pahami. Ya, kadang-kadang sungai berbelok itu bisa berbelok kemudian meninggalkan sisa-sisa bekas kelokan ini berupa oxbolik, tetapi ada juga yang ditinggalkan itu berupa pola aliran yang menerus yang lama. Dan ini dia berbelok menjadi membentuk pola aliran yang baru. Ini namanya yang disebut sebagai avulsion, ya, avulsion atau avulsi. Ya, di sini ada titik avulsi yang semula sungainya ke sana, tiba-tiba berbelok ke sini. Ya, tidak hanya meninggalkan oxbolik, tetapi meninggalkan sistem sungai yang kemudian membentuk saluran yang baru. Nah, ini contoh berbagai macam oxbolik. Ini meandering river ini di daerah Sungai Mahakam, ya. Ya, pikir ini nanti kalau berterusan, ini erosi, di sini erosi akhirnya bertemu, ini akan menjadi sungai sendiri, di sini erosi, di sini akan menjadi sungai tersendiri. Ya, ini contoh endapan oxbolik, saya pikir masih dengan mudah bisa dilihat dari atas, ini contoh-contoh oxbolik. Ya, seperti ini. Ya, nanti yang penting Anda bisa melihat bagaimana suksesi misalnya suksesi di daerah point bar. Idealnya daerah point bar itu seperti apa, mulai dari bagian yang ada halusnya, kemudian perkembangan sandstone yang relatif cross bedding dan sebagainya. Di daerah point bar yang berasosiasi dengan potongan dan sebagainya itu seperti apa, nanti bisa Anda lihat di model-model suksesi dari sungai bermeander. Nah, jadi ini akan menjadi, karena ini sudah menjadi model prinsipnya, maka yang perlu Anda perhatikan bahwa ketika Anda mendapati suatu suksesi itu Anda bisa melihat membandingkan dengan model yang sudah ada di berbagai macam lingkungan pengendapan, termasuk kalau lingkungan pengendapan meandering, Anda bisa melihat model-model yang berkembang di sini. Pembahasan berikutnya adalah mengenai sungai teranyam. Saya pikir ini juga relatif mirip, hanya ini adalah tidak dominan berkelok, tetapi relatif lurus, tetapi cukup besar. Ya, endapan-endapan barsnya yang di tengah ini cukup dominan, sehingga dia menjadikan aliran itu seolah-olah terkelok-kelok, terpisahkan oleh bars ini, teranyam seolah-olah salurannya itu teranyam seperti itu.
Tapi prinsipnya apa saja yang terbentuk di sana ketika ada channel, ya endapan tengah saluran, ada dataran banjir dan sebagainya, itu apa yang terbentuk nanti kemungkinannya itu kira-kira morfologi atau arsitektur elemennya kira-kira seperti ini, antara pars satu dengan pars yang lain kemudian dipisahkan oleh endapan-endapan halus, endapan limpasan banjir tersebut di dataran banjir tersebut. Ini adalah contoh dari Sungai Teranyam di Sungai Balim ini di Papua, ini sentral Papua Range, ini tinggian yang cukup besar. Kemungkinan ini suplai sedimen menjadi besar karena ada proses mungkin penambangan ya, sehingga ini sungai ini relatif sebenarnya landai. Karena suplai sedimennya cukup besar, akhirnya menunjukkan bahwa tubuh sungai yang besar ini kemudian secara cepat terisi oleh sedimen, terbentuklah braided river yang seperti ini. Braided river yang seperti ini nampak seperti sungai-sungai yang teranyam. Ya, kemudian kalau Sungai Anas Tomoseng perlu ditekankan kembali bahwa Sungai Anas Tomoseng itu percabangan sungainya ini nampak sebagai sungai yang bercabang-cabang, tetapi percabangannya itu bukan dari sistem hulu ke hilir, tetapi percabangan yang dipisahkan oleh endapan-endapan sungai yang lama atau endapan-endapan dataran alveol yang lama, bukan endapan dari sungai itu sendiri. Itu adalah sistem Sungai Anas Tomoseng. Ini juga kalau kita lihat Sungai Anas Tomoseng ini juga di Papua ini ya, kita lihat Papua di sebelah sini ini, tadi yang Sungai Balimnya di sini. Ini nampak bahwa dia Sungai Anas Tomoseng relatif landai, daerah ini juga sudah berkembang cukup lama sehingga membentuk Sungai Anas Tomoseng seperti itu. Ya. Sekali lagi Anda bisa melihat bagaimana proses Anas Tomoseng dan berbagai log model yang di berbagai tempat tadi, mulai dari di daerah levinya, di daerah channelnya sendiri, di daerah dataran banjir dan sebagainya, itu Anda bisa lihat berbagai macam model di lingkungan pengendapan Anas Tomoseng tersebut. Memang ini tidak mudah, tetapi model yang ada ini sangat membantu untuk melakukan pendekatan ketika kita menginterpretasi lingkungan pengendapan. Nah, lingkungan pengendapan darat yang lain yang berair itu adalah lingkungan danau atau lingkungan lacustrin. Ya, saya pikir ini adalah sistem danau yang bisa kita pahami bersama. Di sana ada proses fisik, kimia, biologi tertentu. Nah, nanti prinsipnya danau itu interaksinya cukup banyak ya, interaksi fisik, ada arus, ada angin dan sebagainya, kimianya ada pengendapan kimiawi, di sini juga ada biologi. Ini contoh dari satu danau sekarang, lacustrin sekarang. Nah, prinsipnya danau itu nanti ada sistem yang terbuka, ada sistem tertutup. Danau sistem terbuka itu prinsipnya ada suplai sedimen dari sungai, kemudian ada outlet juga dari danau ini. Jadi ada sistem proses yang relatif balance antara infill dan juga keluar. Ya, sehingga endapan-endapannya nanti relatif, endapan di dasar danau itu mungkin endapan-endapan turbidite, kemudian endapan-endapan di tepian ini relatif endapan-endapan deltaik, bahkan di tepian sini yang berbatasan dengan perbukitan mungkin konglomerat, alluvial vein dan sebagainya. Di tempat yang lain, mungkin di tempat-tempat yang relatif agak tenang, itu terbentuk endapan-endapan karbonat karena proses bioturbasi. Tetapi biasanya karbonat di sini nanti tidak berkembang dengan intensif, berbeda dengan sistem yang danau tertutup. Sehingga danau tertutup itu tidak ada inletnya, tidak ada pembuangannya. Nah, jadi dan air masuk, terus kemudian dia mengalami proses kimiawi, biologi di sana, sampai kemudian mungkin danaunya penuh atau mungkin kering. Jadi di sana nanti yang banyak proses evaporasi, terbentuknya biohem, karbonat dan sebagainya. Itu karbonat tidak di laut ini karena proses biokimianya berjalan sangat intensif di sini. Ya, proses fisiknya cukup
tidak dominan karena tidak ada arus yang membuang dari air yang ada di danau tersebut. Ya, ini sekali lagi beberapa model yang mungkin terbangun di sebuah danau, ya, sebuah danau. Bagaimana beberapa suksesi di setiap berbagai model danau, baik yang mungkin di daerah tepian fluvial ini ya misalnya, ya, terus kemudian ada yang di daerah tengah, ya, dan daerah yang tempat yang lain itu kira-kira seperti apa modelnya nanti tolong diperhatikan ini secara lebih detail, ya, apa-apa saja yang mungkin terbentuk dari endapan lacustrid ini. Ya, saya pikir itu untuk lingkungan pengendapan terestrial. Jadi kita membahas mulai endapan gurun, kemudian sistem fluvial termasuk alluvial vein dan sungai. Kemudian kita membahas mengenai endapan danau. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi untuk pembahasan lingkungan pengendapan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.